Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Alur cerita film yang akan kita review kali ini berjudul World Famous Lover yang telah rilis pada tahun 2020 kemarin. Film yang dibintangi oleh Vijay Devarakonda sebagai Gautam dan Rasi Khanna sebagai Yamini ini menceritakan tentang seorang pacar laki-laki yang sangat membosankan karena setiap hari kerjaannya hanya makan dan minta jatah aja. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria berjanggut dan berdarah bernama Gautam, baru saja dipenjara karena suatu hal. Lalu cerita flashback pun dimulai. Saat itu Gautam dan Yamini adalah seorang mahasiswa yang saling mencintai satu sama lain. Gautam adalah anak yang sangat cerdas. Dia bahkan berhasil mempublis buku akuntansi miliknya yang membuat bangga Yamini. Suatu hari saat mereka lulus kuliah dan telah memiliki pekerjaan yang bagus, Yamini mengajak Gautam untuk diperkenalkan dengan ayahnya. Namun setelah mendengar latar belakang Gautam yang tidak berasal dari keluarga setara dengan kekayaannya, ayah Yamini merasa Gautam hanya memanfaatkan Yamini untuk menguasai seluruh warisan yang akan ia berikan kepada Yamini. Artinya secara tidak langsung, ayah Yamini tak merestui hubungan keduanya. Karena tidak ada pilihan lain dan saling cinta, Yamini memutuskan akan ikut bersama Gautam dan hidup bersama walau tanpa ikatan suami istri. Setelah sekian lama tinggal bersama, Gautam mengutarakan niatnya untuk berhenti, bekerja, dan ingin fokus menulis. Karena itu cita-citanya sedari dulu. Yamini tak mempermasalahkannya. Sementara Yamini akan bekerja mencukupi kebutuhan, Gautam akan menulis karangannya dan menjual karangan tersebut jika laku. Namun waktu yang semakin berlalu, membuat hubungan ini berubah. Di suatu malam, terlihat Yamini tengah melayani kekasihnya dengan raut wajah yang sama sekali tak bergairah. Pagi harinya, Yamini menyiapkan makanan untuk Gautam yang masih molor dan lalu berangkat kerja. Rutinitas itu Yamini lakukan setiap hari. Sedangkan Gautam yang baru bangun bermaksud untuk melakukan pekerjaannya. Namun dia selalu mengurungkan niatnya dan malah duduk nonton kartun sampai tertidur. Yamini merasa jenuh dengan pola hidup yang sama tanpa kemajuan. Gautam tetap tidak menulis apapun. Sedangkan Yamini harus tetap bekerja mencukupi kebutuhan mereka berdua. Yamini sangat tertekan. Dia tidak pernah lagi menikmati nikmatnya mantap-mantap bersama Gautam. Sampailah di ujung perasaan terjenuh Yamini. Dia bermaksud menyampaikan kekecewaannya kepada Gautam. Apa kamu tahu apa yang berubah dariku? Berat badanku semakin naik karena pil kontrasepsi yang kukonsumsi setiap hari. Aku muak, aku lelah. Kau bukan Gautam yang aku kenal lagi. Kerjaanmu hanya menganggur dan tak pernah menulis apapun. Gautam mengingatkan Yamini tentang cinta Yamini yang menerimanya apa adanya. Kala itu Yamini mengizinkannya memilih untuk berhenti bekerja karena dirinya ingin fokus menjadi seorang penulis. Yamini merasa cukup memberi Gautam kesempatan. Apalagi pola hidup Gautam yang tidak jelas, seperti seorang pengangguran. Selalu menikmati makanan seenaknya, menarik Yamini ke ranjang setiap malam sesuka hatinya, dan itu telah berlangsung selama 1,5 tahun lamanya. Aku juga seorang manusia, aku juga punya keinginan. Aku memang mencintaimu, tapi aku juga punya hati yang bisa merasakan sakit. Cinta memang sebuah kompromi dan sebuah pengorbanan, tapi kamu tidak memahami hal itu. Yamini meminta Gautam segera mengakhiri hubungan yang tidak sehat ini dan Yamini pun pergi. Gautam marah dan mengejar Yamini, namun Yamini tetap pada pendiriannya untuk pergi meninggalkan Gautam. Yamini akhirnya kembali ke rumah sang ayah dan menceritakan semua yang terjadi padanya selama ini. Sedangkan Gautam, dia sangat marah dan berniat untuk membuktikan kepada Yamini bahwa dia akan menulis sesuatu yang hebat. Tapi Gautam masih saja belum bisa menuangkan kata dalam lembaran kosongnya itu. Tak lama Gautam mendapat inspirasi setelah melihat sebuah koran yang memberitakan kematian seorang pekerja tambang batu bara yang tewas karena kecelakaan. Dia pun mempunyai sebuah ide dan membayangkan kalau bagaimana jika dirinya lahir di kota bernama Yalandu. Dengan begitu dia pun langsung memulai ceritanya. Di sebuah kota bernama Yalandu, terlihat seorang pria bernama Srinu yang memanggil istrinya Suvarna agar segera membuatkan teh untuknya. Karena kurang sedikit manis, Suvarna mendapat cacian dari Srinu.
Srinu ini sangat pemarah, bahkan saat hendak berangkat kerja, Srinu memaki ayahnya dan mengklaim bahwa sang ayah telah menjerumuskan dirinya hanya untuk bekerja di pertambangan batu bara. Padahal pendidikannya sangat baik. Dia juga menyesali keputusan ayahnya yang memaksanya menikahi Suvarna yang tidak berpendidikan itu, hingga dikaruniai seorang anak. Saat dia hendak mengantar anaknya ke sekolah, terlihat para pekerja tambang berbondong-bondong menghampiri Srinu untuk memberikan sebuah kabar bahwa hari ini keputusan pemilihan ketua serikat pertambangan akan diumumkan. Srinu akan segera ke sana, tapi setelah dia mengantar anaknya ke sekolah dulu. Suvarna berkata agar Srinu berhati-hati di jalan, tapi Srinu tak menyukainya dan membuat istrinya itu sedih. Sesampainya Srinu di pertambangan, dia dilabrak mantan ketua serikat bernama Patnaik. Patna sangat iri dengan Srinu. Dia yakin tidak mungkin ada yang bisa menggantikan posisinya sebagai ketua, apalagi oleh orang macam Srinu ini. Patnaik seketika terdiam setelah mendengar nama Srinu telah terpilih dengan sah menjadi ketua serikat menggantikan Patnaik. Hal itu membuat Patnaik dan rekannya merasa malu. Hingga hari berikutnya, manajer Srinu memperkenalkan Srinu dengan seorang petugas kesejahteraan bernama Smita. Karena Smita sangat bening, Srinu pun kagum dengan kecantikannya. Semenjak salaman dengan Smita, Srinu menjadi semakin dingin dengan Suvarna. Srinu menghiraukan istrinya yang sedang membutuhkan mantap-mantap. Karena Srinu sedang tergila-gila dengan Smita. Hal itu membuat Srinu semakin bersemangat dalam bekerja. Apalagi Smita selalu memintanya menemani di setiap dia bekerja. Mereka berdua pokoknya semakin dekat dan semakin mesra. Lanjut cerita, Srinu dan Suvarna mendapat keluhan dari wali kelas perihal anak mereka yang tidak berhasil dalam studinya. Srinu menyalahkan Suvarna atas kegagalan anak mereka. Dia berkata, "Anak merupakan pembagian gen dari ibu dan bapaknya. Kau tak berpendidikan, makanya anakku jadi bodoh kayak kamu." Hal itu membuat Suvarna sangat sedih. Sedangkan Srinu, dia kembali bekerja dan sore harinya, Smita mentraktir Srinu beberapa pasang baju agar terlihat cocok untuknya. Melihat perubahan Srinu, Smita semakin menjadi tertarik. Irresistible. Saat hendak pulang, tanpa disengaja, Suvarna melihat suaminya yang selingkuh bersama wanita cantik dan membuatnya sakit hati. Semenjak itu, sikap Suvarna mulai berubah dan enggan melayani suaminya itu lagi dan beralasan sedang sakit kepala. Srinu merasa bingung dengan perubahan sikap istrinya yang mendadak galak seolah tak peduli. Srinu segera menyalakan lampu dan memaksa istrinya membuka plastik yang dia bawa. Awalnya Suvarna kesal, tapi setelah membuka plastik berisi beberapa sari baru, dia pun menyesal karena telah berpikiran buruk tentang suaminya itu. Di pagi harinya, Suvarna berusaha menggoda Srinu dengan sari yang tadi malam dia belikan. Tak disangka Srinu malah marah. Dia membelikan sari bukan untuk dipakai harian, melainkan untuk kondangan atau acara penting lainnya. Suvarna menawari Srinu ingin makan apa, tapi Srinu menyuruhnya agar tanya saja pada ayah mertua, sehingga dia pun membuatkan sup yang diinginkan mertuanya. Gak lama kemudian, Srinu mendapat panggilan dari Smita yang menanyakan di mana penjual biryani terenak di kotanya. Srinu menyuruh Smita datang di taman jam 1 siang dan Srinu akan membawakan nasi biryani terenak di kotanya. Srinu lalu merayu istrinya agar membuatkan biryani untuknya. Setelah matang, Srinu beralasan ada kerjaan mendadak, sehingga dia harus pergi ke kantor sekarang juga. Suvarna membungkuskan 2 kotak biryani agar Srinu bisa makan di sana. Suvarna berpesan agar Srinu tidak membagi nasi ini kepada siapapun, dan lalu Srinu pun pergi. Tak lama, ayah mertua terjatuh dan tulangnya terkilir. Suvarna segera menelpon Srinu agar segera membawa ayahnya ke rumah sakit, tapi Srinu membuat 1000 alasan. Dia menyuruh istrinya membawa sendiri ayahnya ke rumah sakit karena pekerjaan Srinu tak bisa ditinggalkan. Namun nyatanya Srinu berbohong. Dia lebih memilih Smita dibanding ayah kandungnya sendiri. Bahkan biryani yang dibuat istrinya dengan penuh cinta ini malah diberikan kepada Smita. Kejadian romantis Srinu dan Smita tanpa disengaja disaksikan Suvarna yang berada di dalam bajai. Suvarna menjadi mati rasa. Dia sangat kecewa dengan suaminya itu. Ditambah lagi, Srinu kedapatan sering diam-diam teleponan dengan Smita. Suvarna masih sabar menghadapi Srinu. Dia kini yang akan mengantar anaknya sendirian dengan alasan kasihan dengan Srinu yang sibuk bekerja. Dia meminta izin kepada suaminya agar dirinya dapat belajar di kursus menjahit yang baru saja dibuka. Srinu pun memberikan biaya les dan pergi. Setiap hari Srinu menjadi semakin dekat dengan Smita.
Sedangkan Suvarna tetap melakukan pekerjaannya sebagai seorang istri dan seorang ibu. Di sela waktunya, dia gunakan untuk belajar menjahit. Suvarna sangat berat menjalani ini semua. Dia seakan berada di pusat titik terjenuh dalam hidupnya, dan itu terus berlalu hingga 6 bulan kemudian. Srinu merasa kebingungan, dia mendapat banyak ucapan selamat dari rekan kerjanya. Srinu masih kebingungan hingga dipanggil Smita. Smita bertanya, mengapa Srinu tidak pernah bercerita bahwa dirinya memiliki seorang istri yang cantik dan juga pintar. Kemudian dia pun memberikan surat kabar, di mana surat itu memberitakan tentang prestasi yang didapat oleh Suvarna sebagai lulusan MBA terbaik. Srinu yang kebingungan segera pergi dan menemui istrinya. Srinu terkejut melihat istrinya berpakaian mini dengan wajah yang sangat sedih. Suvarna berniat mengubah penampilannya agar bisa dilirik oleh suaminya sendiri. Dia juga menjelaskan kepada Srinu kalau sebenarnya dia telah lulus sekolah dan bahkan sudah meraih gelar sarjana. Tetapi karena mengingat perkataan dari ibunya, di mana jika pendidikan istri lebih tinggi dari suaminya, maka itu akan menyakiti suaminya sendiri yang hanya lulusan SMA. Dan takutnya pernikahan menjadi hancur. Tapi dia tidak menyangka jika suaminya sangat menyukai wanita berpendidikan seperti Smita. Namun dia juga tidak menyangka jika prestasi yang didapatnya saat kuliah malah menjadi sorotan di surat kabar. Srinu, bukankah ini yang kau inginkan? Kau suka dengan wanita yang berpakaian seksi, bukan? Bahkan jika aku disuruh telanjang, aku akan lakukan. Suvarna mencoba untuk menanggalkan pakaiannya, tapi dengan cepat Srinu langsung menghentikannya dan memeluk istrinya. Suvarna memohon agar Srinu tak meninggalkannya beserta anak mereka. Karena Suvarna tidak punya siapa-siapa lagi selain Srinu. Dia juga siap melakukan apapun untuk Srinu, asalkan Srinu tidak pergi meninggalkannya. Srinu yang sangat menyesal pun hanya bisa menangis. Bahkan dia juga menolak panggilan dari Smita dan kembali memeluk istrinya dengan sangat erat. Dan itulah karya tulis Gautam untuk kisah cinta pertama yang ia karang. Lalu sahabat Gautam bernama Pulikonda pun datang. Dia menjelaskan bahwa ayahnya telah menganggap Gautam seperti anaknya sendiri dan berkenan mendanai serta menerbitkan tulisan Gautam. Dia meminta Gautam agar tidak mengecewakannya. Mendengar hal itu, Gautam pun langsung memeluknya, lalu meminta Puli segera membaca hasil tulisan yang baru saja ia selesaikan. Sedangkan Gautam, ia akan pergi menemui Yamini dan mengajaknya pulang. Setelah bertemu dengan Yamini di kantornya, Gautam menceritakan panjang lebar tentang tulisan yang baru saja ia buat. Namun Yamini tidak mengerti apa maksud Gautam. Gautam memaksa Yamini untuk makan bersamanya di luar sekaligus merayakan tulisan yang berhasil ia buat. Yamini langsung menutup semua akses atau pintu masuk agar Gautam tidak bisa seenaknya pergi ke kantornya. Jika ini terulang, satpam akan dipecat dari pekerjaannya. Dengan sikap Yamini itu membuat Gautam semakin kecewa. Mengapa? Ternyata dulu saat Gautam masih menjabat sebagai manajer perusahaan di mana Yamini bekerja, dia melihat nama Yamini telah terdaftar di deretan orang yang akan di-PHK. Sedangkan Gautam, dia akan dipromosikan naik jabatan dan dikirim ke Paris. Namun Gautam menolaknya. Dia bahkan izin berhenti bekerja untuk sementara karena dia ingin mewujudkan mimpinya sebagai seorang penulis terkenal. Dia juga memohon agar Yamini tidak dikeluarkan dari perusahaan karena Gautam yakin Yamini sangat berbakat di bidang ini. Scene pun kembali ke masa kini, di mana Gautam melihat Yamini mengendarai mobil dan Gautam segera mengejarnya. Yamini enggan berhenti dan Gautam semakin menjadi. Sayangnya mobil Gautam terhalang truk besar dan membuatnya kehilangan jejak. Gautam memutuskan pergi ke rumah Yamini, tetapi di sana dia tidak menemukan keberadaan Yamini karena ayahnya telah membawa Yamini pergi keluar. Ketika Gautam duduk, dia kaget melihat foto pria di hadapannya. Seorang pelayan menjelaskan kalau foto itu adalah pilihan untuk calon suami Yamini. Gautam tambah kecewa. Dengan perasaan kacau, Gautam tak sengaja menghantam sebuah mobil yang ada di sana, sehingga pemilik dari mobil tersebut menjadi marah. Gautam minta maaf, namun pemilik masih belum dapat menerimanya, sehingga Gautam menjadi marah dan dengan sengaja kembali menabrakkan mobilnya dengan laju yang lebih cepat. Pokoknya Gautam ini rese banget. Gautam jadi menyesal kenapa dia dulu menolak tawaran bosnya ke Paris. Padahal jika itu dia terima, pasti hidupnya sekarang sudah sangat enak. Tapi kejadian ini ada hikmahnya. Gautam jadi punya ide menulis dan memposisikan dirinya seandainya dia jadi ke Paris. Gautam pun menulis kisah cintanya dengan Yamini. Dari tulisan itu, Gautam bermaksud menunjukkan arti sebuah pengorbanan dengan berkata kepada Yamini melalui fotonya. Tetapi beberapa saat kemudian, Puli datang membawa sebotol minuman dengan wajah yang sangat sedih. Gautam bertanya, kenapa Puli menangis? Ternyata Puli telah membaca habis kisah Yalandu, si pekerja batubara itu. Puli tak dapat mengendalikan air matanya ketika dia membaca tulisan Gautam tentang Yalandu itu. Sehingga dia pun merasa bangga kepada Gautam.
Puli menyarankan agar Gautam menceritakan semuanya kepada Yamini. Dia yakin Yamini pasti akan kembali ke rumah. Tapi tak lama kemudian Yamini datang ke rumah. Gautam mengira Yamini menyesal dan ingin kembali hidup bersama dengan Gautam. Tak disangka, Yamini datang hanya untuk memberikan undangan pernikahannya yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Gautam syok dan merayu Yamini untuk membatalkan pernikahannya, dan Gautam berjanji akan kembali bekerja seperti yang Yamini inginkan. Namun Yamini tidak mau, dia tetap akan menikahi pria pilihan ayahnya. Gautam yang tak terima kenyataan itu, segera mendatangi kediaman Yamini yang telah dihiasi itu. Dia teriak-teriak mencari Yamini, tapi sang ayah yang juga berada di sana meminta kepada Gautam untuk bersikap dewasa. Ayah mengizinkan Gautam berbicara dengan Yamini sebentar, dan jika Yamini memutuskan kembali dengan Gautam, ayah tidak akan melarangnya. Gautam merayu Yamini dan memastikan bahwa dia akan berubah seperti yang Yamini inginkan. Namun kesempatan itu telah berakhir. Yamini terlanjur kecewa. Yamini memutuskan akan melanjutkan pernikahannya dengan pilihan ayahnya. Gautam kecewa. Yamini sudah tidak mau bicara dengannya lagi. Gautam stres dan menangis sepanjang perjalanan. Seketika mobil Gautam pun langsung dihantam sebuah mobil yang melaju cepat di hadapannya. Dan ternyata orang yang sengaja melakukan hal itu adalah pria yang memiliki dendam dengan Gautam yang kemarin mobilnya ditabrak Gautam seenak jidatnya. Saat Gautam keluar, dia dipukul dan terjatuh. Gautam berdiri dan melukai kepalanya sendiri. Dia lalu berkata, "Jika luka di hatiku ini sangat sakit, maka fisikku harus terluka seperti ini untuk mengekspresikannya." Hal itu membuat pria-pria itu ketakutan dan lari tunggang-langgang. Gautam berhasil menangkap salah satu dari mereka dan mencekiknya. Teman yang lain membantu agar melepaskannya dan mengancam akan memukul Gautam dengan batu. Gautam pun berkata, "Aku tidak punya ayah ataupun ibu, dan gadis yang aku cintai sudah tidak lagi bersamaku. Bahkan jika aku mati, aku tidak memiliki siapapun untuk menangisi kepergianku." Sembari teriak meratapi Yamini, Gautam memukul laki-laki itu dengan batu, dan itulah alasan kenapa Gautam masuk penjara selama 2 tahun. Namun kini, tulisan Gautam sudah sangat terkenal, sehingga berita pembebasannya pun menjadi sorotan media, di mana para pembaca kisah dari Gautam juga sudah menanti kelanjutan kisah Gautam dengan Yamini dalam novelnya. Sesampainya di rumah, Polygon mengingatkan Gautam bahwa sebentar lagi dia memiliki jadwal jumpa pers, di mana dia harus memberitahukan semua pembaca akan kesimpulan dari buku yang berjudul World Famous Lover. Namun Gautam menjadi trauma, dia mengingat semua kenangannya bersama Yamini di rumah ini. Puli mengingatkan Gautam bahwa segala sesuatu yang telah terjadi itu pasti memiliki makna yang lebih besar. Buktinya, adanya kejadian ini, Gautam akhirnya berhasil membuat sebuah karya dan menjadikannya sukses, dan bukunya terjual hingga 5 juta kopian. Sekarang, tolong berikan klimaks cerita Gautam dan Yaminimu itu kepada mereka yang menanti di konferensi pers. Gautam pun pergi menghadiri pers tersebut. Gautam memberikan klimaks buku Gautam dan Yamini dengan mengatakan bahwa setelah Gautam bebas penjara 2 tahun, Yamini tidak jadi menikah dan kembali dengan Gautam untuk hidup bersama dan berbahagia. Tapi kisah ini sebenarnya adalah kisah nyataku dengan kekasihku Yamini. Sayangnya dalam kehidupan nyata, takkan pernah ada orang yang rela menunggu selama 2 tahun untuk kekasihnya. Dulu, Yamini selalu mendukung setiap keputusanku. Namun sekarang, ketika aku telah menggapai impianku menjadi seorang penulis terkenal, Yamini sudah tidak lagi bersamaku dan malah berbahagia bersama keluarga barunya. Di kata penutup, Gautam menyebut, "Semoga dimanapun Yamini berada, dia selalu bahagia." Scene pun berlanjut. Kini walaupun Gautam sukses dan memiliki banyak uang, tetap saja hatinya sangat kosong. Tak lama ayah Yamini datang menghampirinya. Ayah berkata bahwa Yamini lebih sakit mengetahui dirimu masuk penjara. Yamini memilih untuk membatalkan pernikahannya, kemudian mengurung dirinya di kamar selama 2 tahun. Yamini juga menerima hukuman atas perbuatan Gautam dengan tidak hidup bahagia selama 2 tahun penuh agar merasakan penderitaan yang sama yang Gautam rasakan. Sekarang biarkan aku hidup sendiri dengan tenang dan jagalah Yaminimu itu. Yamini lalu keluar dari mobilnya dan segera menghampiri Gautam. Gautam minta maaf dan berkata, "Sorry Yamini, aku ingin menghapus semua rasa sakit yang telah aku berikan kepadamu," dan menulis ulang dengan cinta.
Yamini meminta Gautam mengajaknya pulang dan hidup bersama, dan film pun selesai. Film ini sangat rumit ya guys, karena menyajikan 3 kisah cinta sekaligus dalam satu film. Walaupun miminnya agak membagongkan, semoga bisa sedikit menghibur ya. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa follow IG terbaru Mimin yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga, tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.